Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyan Anwar dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas B. Dalam video ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The History of the Quranic Text. Yang dimana buku ini dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Al-A'zami. Nah, jadi saya akan mereview beberapa subtema pada buku ini. Dari subtema bab 2 dan bab 3, yaitu bab 2 tentang sekilas tentang sejarah Islam di masa silam, dan bab 3 itu wahyu dan Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Untuk bab 2 ini tentang sejarah Islam di masa silam. Jadi dalam bab 2 ini terdapat subtema, yaitu yang pertama Arab pra-Islam, dan yang akan dibahas tentang kondisi geopolitiknya. Nah, jadi Arab itu adalah semenanjung yang terkenal karena letaknya dekat persimpangan 3 benua yang dikelilingi oleh Laut Merah di barat, Teluk Persia di timur, dan Lautan India di selatan, dan juga dengan Suriah dan Mesopotamia itu di utara. Nah, untuk letak semenanjung Arab ini itu dikenal dengan Nah, untuk pada pembahasan ini dijelaskan juga bahwasannya ada sebuah hadis dari Utsman bin Affan yang memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad pernah bersabda seperti ini: yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan pada orang lain. Nah, jadi kita itu harus mempelajari Al-Quran, dikarenakan ya tadi sebaik-baiknya kamu itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi mempelajari Al-Quran ini sangat bermanfaat. Nah, terus lalu pada periode Madinah itu Nabi Muhammad menjadi sebagai maha guru Al-Quran. Nah, ketika Nabi Muhammad di Madinah itu Nabi Muhammad membuat sufa dalam masjid yang dimana fungsinya itu sebagai tempat belajar pemberantasan buta huruf, ya, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal dan yang lainnya. Nah, terus lebih kurang 900 sahabat itu menerima tawaran tersebut. Nah, jadi saat Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran itu sahabat-sahabat yang lainnya itu ikut juga mengajarkan dasar-dasar penting membaca dan menulis. Nah, lalu untuk dialek yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam mengajarkan Al-Quran di Madinah pada periode Madinah tersebut itu adalah suatu fakta yang cukup kuat bahwa sekalipun manusia berbicara bahasa, namun mengalami perbedaan gitu. Perbedaan untuk dialeknya gitu. Terdapat perbedaan di tempat-tempat yang lain. Misalnya yang tinggal di kota New York, nah, dari kultur dan sosioekonomi yang berlainan akan memiliki alasan. Nah, lanjut untuk dialek yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam mengajarkan Al-Quran di Madinah. Nah, fakta ini cukup kuat bahwa manusia itu berbicara menggunakan bahasa atau dialek itu yang berbeda di tempat-tempat yang lain. Nah, contohnya orang yang tinggal di New York. Nah, dari kultur dan sosioekonomi yang ada itu berlainan akan memiliki aksen atau gaya bahasa yang berbeda. Demikian juga orang-orang yang tinggal di London. Itu akan sangat berbeda dengan mereka yang tinggal di Glasgow atau Dublin, di kota Dublin.
Nah, contohnya itu kita bisa amati dari negara-negara Arab masa kini yang dimana dalam penggunaan kata qultu itu berbeda dengan orang-orang Yaman. Yang dimana orang-orang Yaman itu mengucapkan kata qultu itu menjadi ghultu. Jadi qafnya itu diganti dengan ghain. Ya mungkin cukup segitu saja untuk review pada buku sejarah teks Al-Qur'an ini. Nah, lanjut untuk mereview buku tentang rekonstruksi sejarah Al-Qur'an. Untuk buku yang berjudul tentang rekonstruksi Al-Qur'an, rekonstruksi sejarah Al-Qur'an ini ditulis oleh penulisnya yaitu Taufik Adnan Amal, dan untuk reviewnya itu saya akan mereview dari halaman 11 sampai 142. Nah, pada halaman ke-11 ini menjelaskan tentang latar kesejarahan, yang dimana yang akan dibahas itu tentang situasi politik ketika itu. Nah, jadi Jazirah Arab itu terletak sangat terisolasi, baik dari sisi daratan maupun lautan. Nah, pada masa itu Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur itu merupakan bekas Imperium Romawi dari masa klasik. Nah, pada permulaan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil. Syria, Mesir, dan bagian tenggara Eropa hingga Danube. Saingan berat dari Bizantium ini dalam perebutan kekuasaan di Timur Tengah itu adalah Persia saingannya. Nah, ketika itu imperium berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid atau dinasti Sasania. Nah, untuk ibu kota Persia sendiri itu adalah Al-Madain, terletak di sekitar 20 mil dari sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Nah, perebutan kekuasaan kedua imperium Adidaya tersebut itu memiliki pengaruh yang besar terhadap situasi politik di Arab pada masa itu. Nah, kira-kira pada 521. Nah, itu kerajaan Kristen Abisinia itu mendukung penuh dan mendesak Bizantium untuk menyerbu serta menaklukkan dataran tinggi Yaman, yang dimana terletak di barat daya Arabia. Nah, dengan adanya serbuan tersebut sebagai ancaman terhadap kekuasaannya, itu Zunuwas itu sebagai penguasa Arabia Selatan Pro-Persia itu bereaksi dengan membantai orang-orang Kristen Najran, yang dimana mereka itu menolak agama Yahudi. Nah, lanjut pada kehidupan di Jazirah Arab. Nah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ketika di Jazirah Arab memiliki keterkaitan dengan milieu dunia atau perniagaan masyarakat perkotaan Arab ketika itu. Nah, ketika itu kota Makkah sebagai tanah air pertama Islam itu merupakan pusat perdagangan yang sangat maju dan makmur juga. Nah, sementara tanah air Islam yang kedua itu adalah Yastrib, atau yang sekarang diganti nama dengan lebih populer dengan Madinah ya, dengan Madinah. Nah, Madinah juga atau Yastrib itu merupakan kota perdagangan yang sangat kaya ketika itu. Nah, untuk suasana keagamaan di Madinah waktu itu terjadi peristiwa penaklukan Yerusalem oleh Kaisar Titus serta penumpasan pemberontakan Bar Kokhba waktu itu ada. Nah, seorang peneliti yang bernama Alfred Guillaume menyebutkan bahwa ada 6 kota yang terdiri dari Arab,
Ula, Taima, Khaybar, Taif, dan Madinah yang menjadi tempat persinggahan atau pemukiman kaum-kaum Yahudi. Nah, singkat cerita kehidupan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah sekitar tahun 507, yang dimana di tengah-tengah keluarga atau Bani Hashim dari suku Quraisy yang pamornya itu ketika itu tengah surut atau tengah gencar-gencarnya ya. Nah, ayahnya dari Nabi Muhammad, Abdullah, itu adalah seorang pedagang. Pedagang yang sebagaimana profesi rata-rata orang Quraisy ketika itu adalah berdagang. Nah, lanjut ke pembahasan tentang kronologi Al-Qur'an kesarjanaan Islam. Nah, jadi di sini ada 3 riwayat susunan kronologi surat-surat Al-Qur'an. Yang terlihat bahwa riwayat pertama itu dari Ibnu Abbas, dan riwayat yang kedua itu bersumber dari manuskrip kitab yang disusun oleh Al-Kafi. Dan sementara riwayat yang ketiga itu dari Ikrimah dan Al-Hasan, yang dimana hanya memiliki perbedaan yang relatif sedikit dari 2 riwayat sebelumnya. Nah, perbedaan ini diakibatkan oleh kurangnya beberapa surat di dalam riwayat tersebut dan perbedaan penghitungan jumlah surat Makkiyah serta Madaniyah. Itu yang menjadi perbedaan dari riwayat-riwayatnya. Nah, satu hal yang terlihat mencolok dari ketiga riwayat di atas itu terlihat bahwa ketiadaan surat 1 di dalam susunan kronologis surat-surat Al-Qur'an. Nah, lalu ada kronologi Al-Qur'an oleh kesarjanaan Barat. Nah, titik awal perhatian negara Barat terhadap kajian kronologis Al-Qur'an itu dapat dikatakan bermula dengan adanya karya dari Gustav Well, yang dimana karyanya itu berjudul tentang Historic Christse Einleitung in der Koran pada tahun 1844. Nah, dalam karya tersebut si Gustav Well ini menerima asumsi para sarjana muslim bahwasanya surat-surat Al-Qur'an itu merupakan unit-unit wahyu orisinal. Dan karena itu juga dapat disusun dalam suatu tatanan kronologis yang berdasarkan bahan-bahan tradisional juga. Nah, lanjut ke pembahasan kronologi Al-Qur'an adalah sebagai sebuah refleksi. Nah, untuk penentuan unit-unit wahyu itu didasarkan pada anggapan bahwa sejumlah besar surat yang ada di dalam Al-Qur'an itu mengandung bahan-bahan dari berbagai waktu tertentu atau periode perwahyuan tertentu. Nah, ketika unit-unit wahyu telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah memberi penanggalan kepada pewahyuan tersebut. Ya, mungkin cukup sekian untuk review buku Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an halaman 11 sampai dengan halaman 142. Untuk kurangnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.